Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas semua monster yang ada di dalam anime dan Machi. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Berhubung kemarin ada yang meminta untuk menjelaskan semua tentang informasi monster di dunia anime dan Machi. Oke, di dalam video ini Petualang Anime akan langsung memberi semua penjelasan tentang info monster yang terdapat di anime dan Machi. Sebagai informasi, monster adalah makhluk yang lahir di dalam dungeon yang menjadi musuh dunia. Dikatakan monster lahir dari dinding-dinding dan langit-langit ruang di bawah tanah dungeon, yang bertujuan untuk melawan para petualang, yang mana mereka adalah musuh rakyat dan akan menyerang tanpa peringatan apapun. Monster dikatakan muncul dari ruang bawah tanah atau dungeon, bahkan sebelum dewa-dewi datang dari surga, dan beberapa masih hidup di permukaan di berbagai tempat. Namun, monster di permukaan atau di dunia atas menggunakan kekuatan batu ajaib mereka untuk berlipat ganda. Sehingga monster di permukaan jauh lebih lemah daripada monster yang sama yang ada di dalam dungeon. Di dalam cerita dikatakan monster di sekitar lantai dungeon memiliki kecerdasan yang rendah dan sering mengulangi serangan berdasarkan insting mereka. Namun jika petualang berhasil mencapai lantai dalam dungeon, di dalam sana terdapat monster yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, sehingga mereka tahu konsep untuk mundur. Beberapa monster bahkan melalui cara yang tidak diketahui yang telah terlahir kembali menjadi keberadaan yang dikenal sebagai monster Xenos dengan monster kecerdasan. Tidak seperti monster lainnya, monster Xenos memiliki kecerdasan yang amat tinggi, meskipun mereka tidak dapat berbicara sama sekali. Dikatakan monster Xenos juga tampaknya merupakan reinkarnasi dari monster sebelumnya yang telah dibunuh berkali-kali oleh para petualang. Yang namun, monster normal memandang mereka sebagai musuh, bukan sekutu dan menyerang mereka. Untuk melindungi diri, selain menjadi kuat, monster Xenos memilih untuk memakan batu ajaib monster yang telah mereka kalahkan. Ada juga monster tertentu yang tumbuh lebih kuat dari biasanya karena memakan batu ajaib yang dikenal sebagai spesies yang diperkuat. Contoh untuk kasus monster yang diperkuat bisa kalian lihat di anime dan Machi season 4, seperti contoh monster Moshus yang ditemui oleh pihak ekspedisi Hestia Familia. Dia dapat berubah penampilan saat mereka semakin kuat. Seringkali monster ini muncul secara tidak sengaja. Namun monster yang terkait dengan Dewa Enyo seperti Virga melakukannya dengan sengaja untuk memberikannya kepada tuannya. Ini admin Masud dari anime dan Machi Sword Oratoria. Tanpa berlama-lama lagi, admin akan bahas semua monster yang telah muncul di anime dan Machi. Pertama ada monster Kobold, yaitu monster berkepala anjing, dan monster tersebut terkadang menjatuhkan drop item berupa kuku kobold. Selanjutnya ada monster Goblin, yaitu monster humanoid hijau raksasa dengan mata yang sangat besar, yang dianggap sebagai monster terlemah di dalam dungeon. Biasanya monster Goblin menjatuhkan drop item berupa Goblin Fang. Selanjutnya ada monster Jackbird, monster langka yang terlihat seperti ayam jantan dengan bulu kuning kehijauan yang sangat lembut. Meskipun monster Jackbird tidak agresif, tapi monster Jackbird cenderung sangat cepat dan akan memilih kabur jika merasakan adanya musuh. Akan tetapi drop item dari Jackbird dikatakan lumayan terjamin dikarenakan harganya setidaknya bernilai 1 juta valis, yang mana Jackbird akan menjatuhkan drop item berupa telur emas Jackbird. Berikutnya ada Lizard Dungeon, yaitu monster kadal berkaki 4 berwarna coklat dengan cakram pengisap di kakinya. Yang mana monster Lizard Dungeon memiliki serangan berupa memanjat tembok dan melompat ke bawah ke arah orang yang dia tuju. Ini lebih disebut dengan serangan penyergapan. Berikutnya ada monster Frog Shooter, yaitu sebuah monster berbentuk katak dengan mata yang sangat besar. Dia memiliki serangan berupa menembak petualang dengan lidahnya yang sangat panjang. Berikutnya ada monster War Shadow, yaitu monster humanoid berbentuk gelap yang memiliki lengan panjang dengan 3 cakar yang tajam seperti pisau. Itu adalah monster terkuat di lantai 6 bersama dengan semut pembunuh atau Ant Killer. War Shadow dan Ant Killer dikenal sebagai pembunuh petualang pemula dikarenakan mereka banyak membunuh petualang pemula. Selanjutnya ada monster Ant Killer, yaitu monster semut merah dengan 4 kaki dan 2 tangan. Ia memiliki cangkang yang amat keras dan memiliki serangan yang tinggi serta menggunakan feromon untuk menarik teman dalam keadaan darurat. Bersama dengan monster War Shadow, ia dikenal sebagai pembunuh petualang pemula. Sobat anime bisa melihat referensi untuk monster Ant Killer dari anime dan Machi season 1.
Berikutnya ada monster Purple Moth, yaitu monster yang ngengat yang bisa menyebarkan bubuk beracun. Bubuk tersebut bisa menyebabkan racun jika ditutup berkali-kali ke dalam targetnya. Berikutnya ada monster Needle Rabbit, yaitu monster kelinci yang memiliki tanduk di kepalanya. Selanjutnya ada Blue Papilio, yaitu monster kupu-kupu yang memiliki 4 sayap biru tembus pandang. Itu adalah monster langka sebagai gantinya karena tidak bisa bertarung. Bubuk yang dikeluarkan dari sayapnya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang lain yang digunakan untuk membuat ramuan. Selanjutnya ada monster Orc, yaitu monster besar berkepala babi yang tingginya bisa mencapai 3 meter. Itu memakai kulit tua di pinggang seperti rok. Itu memiliki kekuatan yang cukup menyebabkan beberapa petualang level 2 tidak dapat melanjutkan pertempuran dengan monster Orc. Selanjutnya ada monster Imp, yaitu monster iblis kecil yang menyerang dalam kelompok dan menggunakan taktik yang sangat cerdik. Selanjutnya ada monster Bat atau kelelawar jahat, yaitu monster kelelawar gelap yang memiliki taring tajam dan kemampuan menciptakan gelombang suara yang mengganggu konsentrasi petualang. Berikutnya ada monster Heart Armor, yaitu seorang monster armadillo yang memiliki cangkang keras di luar tubuhnya. Akan tetapi monster armadillo itu memiliki pertahanan yang lemah di bagian dalam tubuhnya. Dikarenakan monster armadillo ini terbilang cukup kuat, monster ini dapat membuat petualang berlevel 1 secara umum tidak mungkin mengalahkannya sendirian dalam pertarungan tangan kosong bersama dengan monster Silverback. Itu adalah sorotan di antara monster di lantai 11 dan lantai 12, yang mana monster armadillo ini memiliki tinggi setidaknya 1,5 meter saat berdiri dengan kedua kakinya. Selanjutnya ada monster Baby Dragon, yaitu seekor naga kecil dengan tinggi sekitar 150 cm dan panjang lebih dari 4 meter. Itu adalah monster langka dan dianggap sebagai lantai bos dari lantai atas, di mana monster Rex tidak akan muncul di lantai 11 dan lantai 12. Yang mana monster Baby Dragon diperkirakan berlevel 2. Selanjutnya ada monster Silverback, yaitu monster monyet besar yang ditutupi dengan bulu putih dengan bulu perak di tengahnya. Monster ini memiliki kekuatan lengan yang sangat hebat bersama dengan monster Heart Armor, yaitu monster armadillo. Mereka adalah monster yang sangat mendapat sorotan di antara monster di lantai 11 dan lantai 12. Berikutnya ada monster Wyvern Black, yaitu versi tidak teratur dari monster Wyvern yang muncul dengan mata merah dikarenakan kemunculan dari dewa Thanatos di dalam Dungeon. Berbeda dengan versi normalnya, monster Wyvern hitam, tubuhnya ditutupi dengan warna hitam dan tertutup dengan sisik yang amat keras. Penampilannya mengingatkan Ice pada One Eye Black Dragon. Berikutnya ada monster Wyvern normal, yaitu monster tipe Pink Dragon yang berukuran 5 meter jika termasuk dengan ekornya. Selanjutnya ada monster Crystal Mantis, yaitu monster mantis atau monster belalang dengan tubuh terbuat dari kristal. Tubuh kristalnya menjadikannya salah satu monster tersulit di lantai menengah. Untuk serangan sihir menjadi sangat efektif terhadap monster ini. Akan tetapi monster Crystal Mantis jarang ditemukan. Namun dia lebih sering muncul di lantai 15 dan tertarik pada kristal dan mineral yang sangat indah. Berikutnya ada monster Lamia Mormos, yaitu versi Lamia yang amat lemah. Selanjutnya ada Hellhound, yaitu monster anjing yang bisa menembakkan api sihir dari mulutnya. Itu adalah salah satu monster yang lebih lemah di lantai menengah. Tetapi apinya telah menyebabkan begitu banyak kematian kepada para petualang, sehingga para petualang disarankan memakai wall salamander sebagai persyaratan bagi mereka untuk menjelajahi lantai menengah Dungeon. Selanjutnya ada monster Almiraj, yaitu monster kelinci dengan bulu putih dan tanduk. Berlawanan dengan penampilannya yang amat lucu, monster Almiraj suka berperang. Itu adalah salah satu monster terlemah di lantai menengah. Petualang level 1 dapat bertahan melawan satu monster Almiraj. Akan tetapi monster Almiraj diklasifikasikan sebagai monster berlevel 2 ketika mereka bersama kelompoknya membuat sebuah serangan party. Berikutnya ada Dungeon Worm, yaitu monster cacing yang memiliki senjata berupa gigi yang sangat tajam. Selanjutnya ada monster Minotaurus, yaitu monster humanoid berkepala sapi. Meski memiliki gerakan lambat dan sederhana, akan tetapi itu adalah monster terkuat di lantai menengah, yang mana lolongan dari monster Minotaur dapat menyebabkan ketakutan yang melumpuhkan para petualang berlevel 1. Berikutnya ada monster Liger Fang, yaitu monster harimau yang secara keseluruhan tidak kalah menakutkan dari monster Minotaur. Selanjutnya ada monster Goliath, yaitu monster boss area dari lantai 17. Ia memiliki tubuh yang sangat besar yang mencapai 7 meter dan berkulit abu-abu.
Selain itu, monster Goliath juga selalu terlahir kembali 2 minggu setelah dibunuh. Monster Goliath memiliki level tingkat 4. Selanjutnya ada monster Goliath hitam, yaitu monster Goliath versi irregular, yang mana monster Goliath hitam muncul dikarenakan kekuatan Hestia di lantai 18, yang menyebabkan Dungeon memanggil Goliath hitam untuk membunuh Dewi Hestia dan Dewa Hermes. Saking berbahayanya monster irregular ini, dia dapat mempunyai kekuatan regeneratif. Bahkan monster Goliath hitam digolongkan ke dalam monster berlevel 5. Berikutnya ada monster Bugbear, yaitu monster beruang yang lebih cepat dari kelihatannya, yang mana monster Bugbear memiliki kekuatan dan pertahanan yang setara dengan monster Minotaur. Akan tetapi memiliki kecepatan yang lebih lincah, yang membuat monster tersebut memiliki potensi dasar yang amat tinggi di antara monster di labirin pohon besar menengah. Selanjutnya ada monster Battle Boar, yaitu monster babi hutan raksasa yang memiliki tinggi bisa mencapai 2 meter. Selanjutnya ada monster Lizardman, yaitu monster kadal humanoid dengan sisik merah, itu mampu melakukan beberapa senjata pedang dan menggunakan bunga logam sebagai pedang dan perisai. Kalian bisa melihat referensi dari Lizardman dari monster Xenos bernama Lid. Selanjutnya ada monster Firebird, yaitu monster tipe burung langka yang berfokus pada serangan jarak jauh dengan serangan sihir api. Berikutnya ada monster Voivre, yaitu monster naga humanoid betina. Ia memiliki batu merah di dahinya yang dikenal sebagai air mata Voivre. Monster ini teramat sangat langka, bahkan selangka dengan monster unicorn. Sobat anime bisa melihat referensi dari monster Voivre, yaitu dari karakter monster Xenos yang bernama Wine. Berikutnya ada monster Mad Beetle, yaitu monster kumbang berukuran sedang yang berjalan dengan kedua kaki. Seperti monster Bugbear, potensi monster dari Mad Beetle memiliki potensi setara dengan monster di labirin pohon besar menengah. Selanjutnya ada monster Mammoth Fool, yaitu monster biasa terbesar di lantai menengah yang memiliki tinggi sebesar 6-7 meter dengan bulu merah gelap dan taring panjang melengkung seperti tombak. Selanjutnya ada monster Dark Fungus, yaitu monster jamur yang bisa menyebarkan spora beracun. Berikutnya ada monster Gunlibelula, yaitu monster capung yang berfokus pada serangan jarak jauh dengan menembakkan proyektil dari perutnya. Selanjutnya ada monster Stark Sword, yaitu monster rusa. Berikutnya ada monster Troll, yaitu monster berbentuk manusia. Selanjutnya ada monster Bee Killer, yaitu monster lembah besar dengan penyengat yang cukup kuat untuk menembus baju besi berat dan membunuh petualang berlevel 2 dalam satu serangan. Itu adalah monster kuat yang sebagian besar bertanggung jawab untuk mencegah petualang tingkat 3 dan level 2 memasuki lantai menengah dungeon. Berikutnya ada monster Bloody Hive, yaitu monster tipe jebakan langka sepanjang 7 meter yang hidup dengan tawon mematikan di tubuhnya. Tubuhnya menyerupai biji pinus dan berwarna biru keunguan. Biasanya monster ini hidup di lubang yang bisa dilewati oleh Deadly Hornet. Namun ia akan meledak dari dinding jika seorang petualang lewat di depannya. Berikutnya ada monster Green Dragon, yaitu seekor naga yang melindungi pohon harta karun. Ia memiliki potensi yang setara dengan petualang berlevel 4 dan merupakan monster terkuat di labirin pohon besar menengah. Selanjutnya ada monster Hobgoblin, yaitu versi goblin yang lebih kuat yang bisa mencapai lebih dari 2 meter tingginya. Selanjutnya ada monster Moshius, yaitu monster langka yang biasanya ditemukan di lantai 24 dungeon. Ia memiliki tubuh yang terbuat dari lumut. Dan ketika monster Moshius diserang, monster Moshius akan menciptakan salinan tanpa batu ajaib untuk membantu melarikan diri. Versi tidak biasa yang ditemui dari monster Moshius di lantai 25 memiliki penampilan dengan batang kayu di luar tubuhnya dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dinding ruang bawah tanah dungeon. Berikutnya ada monster Poison Vermis, yaitu monster serangga beracun. Cairan tubuh dan dari Poison Vermis dapat menghentikan pembusukan kulit. Racun dari Poison Vermis sangat berbahaya dan mematikan. Bahkan air Mitisanare dari anggota Diancie Familia merupakan satu-satunya petualang yang dikenal dapat mampu menyembuhkan racun dari monster Poison Vermis. Selanjutnya ada monster Carbuncle, yaitu monster berbentuk kucing dengan bulu zamrud yang halus. Monster Carbuncle memiliki batu merah di dahinya yang dikenal sebagai Carbuncle Mystic Crystal. Monster ini dikatakan sangat jarang ditemukan layaknya monster unicorn. Berikutnya ada monster Rider Fish, yaitu monster jenis ikan yang memiliki panjang bisa mencapai 160 cm.
Berikutnya ada monster Harpy, yaitu monster humanoid wanita dari pinggang ke atas dan memiliki sayap seukuran perisai untuk bagian lengannya. Bagian bawah tubuhnya menyerupai elang atau burung herring dengan cakar di kakinya. Monster Harpy bisa menembakkan proyektil bulu untuk menyerang petualang. Selanjutnya ada monster Siren, yaitu monster yang mirip dengan monster Harpy, tetapi menyerang dengan gelombang suara yang juga dapat digunakan untuk ekolokasi. Berikutnya ada monster Blue Crab, yaitu monster kepiting yang dikategorikan sebagai monster tipe logam. Salah satu cakar dari monster kepiting ini bahkan bisa berkembang secara tidak normal, menjadikan monster Blue Crab menjadi sebuah ancaman dalam pertempuran dan mampu bergerak maju sehingga membuat pertahanannya lebih kuat daripada monster Deadly Hornet. Selanjutnya ada monster Aqua Snake, yaitu monster dengan kepala ular dan sisik hijau muda yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Selanjutnya ada monster penyu kristal, monster kategori besar yang memiliki kristal yang tumbuh dari cangkangnya. Kadang-kadang disalahartikan sebagai daratan. Jadi para petualang menyerang tujuan mereka terlebih dahulu untuk memastikan itu bukan monster. Berikutnya ada monster Devil Mosquito, yaitu monster nyamuk yang menempel pada petualang dan menghisap darah mereka hingga tewas. Selanjutnya ada monster Light Quartz, yaitu monster kristal ungu dalam bentuk dan ukuran buckler dengan mata kuning dan di tengahnya. Monster Light Quartz itu menyerang musuh-musuhnya dengan sinar cahaya. Jika kehabisan daya untuk menembakkan sinar, mereka memerlukan tenaga untuk mengisi ulang. Berikutnya ada monster Iguazu. Monster ini dapat ditemukan di lantai 25 dan lantai 27 dungeon. Selanjutnya ada monster Mermaid, yaitu monster langka yang memiliki tubuh bagian atas wanita berwarna putih kebiruan. Sedangkan bagian bawah tubuhnya ditutupi dengan sirik berwarna hijau hingga bagian bawahnya. Monster Mermaid menyerang para petualang yang dengan kekuatan menawan dengan serangan nyanyiannya. Serta Monster Mermaid memiliki kecepatan dan pergerakannya di dalam air yang tidak tertandingi yang membuat para petualang kelelahan. Bahkan dikatakan kecepatan dari Monster Mermaid di dalam air memiliki kecepatan yang sangat tidak biasa yang membuatnya seperti terlihat seperti burung di dalam udara. Monster Mermaid ditemukan di lantai 25. Selanjutnya ada Monster Merman, yaitu monster humanoid yang ditutupi dengan sisik biru dengan tangan berselaput yang digunakan untuk menggunakan senjata alami. Mereka terdapat di lantai 26 hingga lantai 27 dungeon. Selanjutnya ada Monster Kelpie, yaitu monster kuda dengan rambut biru dan surai biru. Siripnya memungkinkan Monster Kelpie mengalir di dalam air seolah-olah berada di dalam darat. Monster ini dikatakan monster terkuat di lantai 27. Selanjutnya ada monster Lamia, yaitu monster betina dengan cakar dan ekor ular yang sangat panjang. Monster ini ditemukan di lantai 27 dungeon. Selanjutnya ada monster Voltimeria, yaitu monster ikan dengan tubuh ungu kehitaman yang terbuat dari batu. Monster ini dapat ditemukan di lantai 27 dungeon. Selanjutnya ada monster Ampis Baena, yaitu monster Rex atau monster boss area di lantai 27, yang memiliki interval spawn 1 bulan dan merupakan satu-satunya monster Rex yang dapat berpindah antar lantai dikarenakan lantai 25 hingga lantai 27 memiliki satu tempat yang sama. Diperkirakan berdasarkan pernyataan Aisyah Belka bahwa monster Ampis Baena memiliki level 5. Akan tetapi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh Guild mengkategorikan monster Ampis Baena yang berada di dalam lautan atau di dalam air memiliki serangan setara dengan monster berlevel 6. Selanjutnya ada monster Bloodsaurus, yaitu monster dinosaurus karnivora merah setinggi 5 meter. Monster ini dapat ditemukan di lantai 30, di permukaan juga ada. Selanjutnya ada monster Violas, yaitu seorang monster pria yang memakan monster biji bunga ajaib, yang membuatnya memiliki batu ajaib berwarna berbeda dari monster normal dan akan bereaksi terhadap sihir. Monster Violas dikategorikan memiliki kesulitan setara dengan petualang berlevel 3 dan level 4. Selanjutnya ada monster Venentes, yaitu tumbuhan kantong semar yang memiliki tubuh seperti monster berbentuk tanaman. Kekuatan dari monster Venentes sekitar dengan level petualang berlevel 4. Berikutnya ada monster Wormwell, yaitu monster yang dijuluki dengan monster Lambton, yang mana monster cacing tersebut memiliki penampilan layaknya ular raksasa tinggi dengan 5 meter dengan panjang 10 meter serta memiliki kulit biru dan 3 pasang mata berwarna kuning. Diperkirakan monster Lambton memiliki kekuatan setara dengan monster level berlevel 4. Dan diketahui monster Lambton dapat berpindah di antara lantai-lantai dalam dungeon dengan menggali tanah dungeon. Monster Lambton seringkali ditemukan di lantai 37 dungeon. Selanjutnya ada monster
Spartoy, yaitu monster kerangka yang memiliki kekuatan sekitar petualang berlevel 4. Monster Spartoy bisa saja menelurkan dengan senjata acak yang dia tahu cara menggunakannya, seperti pedang atau tombak yang terbuat dari tulang, serta pelindung perisai yang terbuat juga dari tulang. Monster Spartoy dapat ditemukan di lantai 37 Dungeon. Selanjutnya ada monster Barbarian, yaitu monster setinggi 2 meter mirip Minotaur, dengan 2 tanduk besar dan melengkung, kulit hitam, rambut merah, dan mata kuning. Guild memperkirakan monster Barbarian memiliki kekuatan setara dengan petualang berlevel 3 dan level 4. Yang mana monster ini ditemukan di lantai 37 Dungeon. Selanjutnya monster Lizardman Elite, yaitu versi Lizardman yang lebih kuat. Tidak seperti monster Lizardman yang biasanya, monster ini diperkirakan memiliki kekuatan setara dengan petualang berlevel 3 dan level 4. Yang mana monster Elite Lizardman berada di lantai dungeon lantai 37. Selanjutnya ada monster Skullship, yaitu monster domba sepanjang 140 cm yang seluruhnya terbuat dari tulang. Ia memiliki potongan kulit besar berwarna gelap yang menutupi tubuhnya, yang mulai dari bagian belakang kepalanya yang membuatnya sulit untuk diprediksi serangannya. Dia dapat berpindah secara cepat dan memiliki kemampuan berkamuflase. Selanjutnya ada monster Lobgaro, yaitu monster humanoid berotot dengan ukuran 120 hingga 130 cm dengan kepala berbentuk serigala. Bahkan pada zaman dahulu, monster Lobgaro diketahui bisa menghancurkan sebuah desa dalam sebuah malam. Selanjutnya ada monster peluda, yaitu monster naga berbentuk hijau tua dengan tubuh panjang seperti ular dan 4 kaki. Dia berbentuk seperti landak dengan jarum beracun di punggungnya yang dapat dia tembakkan kepada petualang yang merasa diancamnya. Selanjutnya ada boss monster Udaeus, yaitu boss monster yang berada di lantai 37. Boss monster Udaeus memiliki tubuh hitam dan merupakan versi besar dari Spartoy. Ini memunculkan monster Udaeus selama waktu 3 bulan sekali. Boss monster Udaeus dapat kalian temukan di lantai dungeon di lantai 37. Selanjutnya ada monster Delphine, yaitu seekor monster naga hitam besar yang terlihat seperti ular bersayap dan muncul dikarenakan dewa dari anggota teroris Evilus. Monster naga besar hitam Delphine bahkan dikatakan memiliki kekuatan setara dengan petualang berlevel 6 dan level 7. Berikutnya ada monster Fomoire, yaitu monster kambing yang bisa membentuk kelompok besar. Monster ini dapat ditemukan di lantai 49. Selanjutnya ada boss monster Balor, yaitu boss monster area di lantai 49. Berikutnya ada monster Black Rhinos, yaitu monster badak yang berjalan dengan 2 kaki, yang memiliki tinggi sedikit lebih dari 2 meter dan memiliki 2 tanduk yang menonjol dari depan wajahnya. Monster Black Rhinos berada di lantai 51 dungeon. Berikutnya ada monster Spider Deformis, yaitu monster laba-laba besar yang berwarna merah dan ungu. Monster ini memiliki 8 kaki dan banyak mata. Monster Deformis Spider dapat ditemukan di lantai 51 dungeon. Selanjutnya ada monster Cadmus, yaitu monster naga kuat yang merupakan monster terkuat di lantai 51. Selain monster Rex, monster Cadmus dikatakan adalah monster terkuat di lantai 51, bahkan memiliki kekuatan lebih kuat dari boss monster Udaeus di lantai 37. Monster Cadmus dapat ditemukan di lantai 51 dungeon. Selanjutnya ada monster Virga, yaitu monster seperti ular hijau raksasa yang menembakkan cairan yang larut. Itu memiliki batu ajaib berwarna berbeda dari monster normal dan dapat meledak saat dia mati. Monster Virga dapat ditemukan di lantai 51 dungeon. Selanjutnya ada monster Poison Scorpion, yaitu monster kalajengking besar yang berada di lantai 52 dungeon. Selanjutnya ada monster Guntur, yaitu seekor ular yang menggelegar berada di lantai 52 dungeon. Selanjutnya ada monster Worm Silver, yaitu monster ular perak raksasa besar berada di lantai 52 dungeon. Berikutnya ada monster Eel Wyvern, yaitu seekor naga terbang ungu kebiruan yang memiliki panjang sekitar 3 meter. Ia mampu menembak rentetan bola api dari mulutnya. Monster Eel Wyvern berada di lantai 56 dungeon. Selanjutnya ada monster naga Falgong, yaitu seekor naga merah besar yang bisa mencapai 10 meter saat dia berdiri dengan kedua kakinya. Monster naga Falgang mendeteksi dan menghembuskan api ke arah para petualang yang dapat meledak melalui lapisan batu hingga lantai 52. Monster naga Falgang berada di lantai 58 dungeon. Selanjutnya ada monster Titan Alm, yaitu monster tanaman besar yang akan memakan sekutu dan musuh dia. Monster Titan Alm berada di lantai 59 dungeon. Selanjutnya kita masuk ke dalam kategori monster legendaris. Yang pertama diduduki oleh monster Behemoth, yaitu monster
berbahaya yang dikenal di seluruh penjuru Orario. Monster Behemoth adalah monster yang lolos dari penjara bawah tanah di zaman kuno, yang mana untuk membunuh monster Behemoth merupakan masuk dalam 3 misi besar legendaris, yang akhirnya monster Behemoth dapat dikalahkan berkat hasil dari petualangan Zeus Familia dan Hera Familia. Monster Behemoth telah ditemukan di permukaan. Berikutnya monster yang diklasifikasikan sebagai 3 monster legendaris selanjutnya adalah monster Leviathan, yaitu monster penguasa lautan, yaitu monster yang lolos dari penjara bawah tanah di zaman kuno. Saking berbahaya monster Leviathan, untuk membunuh monster tersebut bahkan ini dimasukkan dalam 3 misi besar legendaris, yang akhirnya monster Leviathan dapat dikalahkan berkat Zeus Familia dan Hera Familia yang bersatu, yang kemudian hasil dari sisa-sisa mayat monster Leviathan digunakan dalam proses penyegalan pintu masuk dungeon yang berada di Danau Lolok dekat kota Melen. Selanjutnya ada monster One Eye Black Dragon atau Black Dragon, yaitu monster terakhir yang berhasil lolos dari penjara bawah tanah di zaman kuno. Saking kuatnya monster Black Dragon membuat satu-satunya pahlawan di zaman kuno, yaitu Albert Waldstein, hanya dapat melukai salah satu dari bola mata monster Black Dragon, yang akhirnya misi tersebut dilanjutkan oleh Zeus Familia dan Hera Familia. Namun hasilnya, kedua familia besar di kota Orario pada zaman tersebut dikalahkan bahkan dihancurkan sekaligus oleh monster One Eye Black Dragon. Dikatakan saat ini monster One Eye Black Dragon dalam masa pemulihan dan akan kembali menyerang kota Orario di waktu ke depan. Berikutnya kita masuk ke monster Nidhogg, yaitu monster tipe naga yang dulunya monster ini dikenal paling ditakuti di permukaan sampai kedatangan monster Behemoth, Leviathan, dan Black Dragon. Yang akhirnya monster Nidhogg dihancurkan oleh 6 roh. Akan tetapi di Danmachi Sword Oratoria, monster Nidhogg sebelum mencapai bentuk aslinya dikalahkan oleh Belcranel dalam satu tebasan. Selanjutnya ada monster Unicorn, yaitu monster yang amat langka yang sangat jarang ditemui bahkan oleh para petualang tingkat tinggi. Selanjutnya ada monster Ogre, yaitu monster iblis besar. Selanjutnya ada monster Dragonfly, yaitu monster tipe bug tanpa kekuatan. Monster ini memancarkan cahaya hijau. Berikutnya ada monster Juggernaut, yaitu monster Juggernaut akan muncul sebagai bagian dari mekanisme pertahanan ruang bawah tanah atau dungeon. Setiap kali dungeon merasa kerusakan berlebihan terjadi di ruang bawah tanah itu sendiri. Akan tetapi monster Juggernaut memiliki kekuatan dan kecepatan yang sangat luar biasa, yang mana dengan cakar dan armor setajam silet yang dapat memantulkan sihir. Monster Juggernaut bahkan memiliki pertahanan yang amat buruk terhadap serangan fisik. Akan tetapi, monster Juggernaut memiliki potensi bervariasi tergantung pada lantai di mana dia akan dimunculkan. Berbeda pada monster umumnya, monster Juggernaut tidak memiliki batu ajaib di dalam tubuhnya, yang mana monster Juggernaut akan dirancang untuk hancur setelah jangka waktu tertentu. Berikutnya ada monster Antares, yaitu monster yang disegel di dalam reruntuhan Elsos oleh roh agung selama zaman kuno. Monster Antares adalah monster raksasa bermata satu dengan 6 tangan dan berkaki banyak, dengan tanda merah menyala di sekujur tubuhnya. Akan tetapi, tombak yang disebutkan Dewi Hestia ada hubungannya dengan monster Antares. Monster Antares dapat kalian temui di dalam anime dan Danmachi movie, yaitu movie Arrow Arion. Oke, sekian informasi dari beberapa list daftar monster yang sudah muncul di anime dan Danmachi. Tentunya jika ada pembaruan dari light novel terbarunya, akan ada daftar monster terbaru yang akan dimasukkan. Bagi sobat anime yang ingin support channel Petualang Anime, dapat nyawer Petualang Anime melalui link Saweria di deskripsi video. Bagi penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka kata sayang. Kalau kata Petualang Anime tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa.